Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Semua baik? Ya, alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, minta tolong ditono untuk memimpin doa. Silakan. Nah, sebelum itu, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak hadir atau enggak? Hadir semua? Ya, bagus, hadir semua. Oke, hari ini hadir semua. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai keanekaragaman hayati dengan banyak sekali makhluk hidup yang ada di bumi ini, kemudian kita belajar klasifikasi makhluk hidup. Nah, di klasifikasi makhluk hidup, kita mengetahui nama dari makhluk hidup tersebut secara universal. Kemudian yang ketiga, kita belajar mengenai archaea dan eubacteria. Nah, kita akan belajar tentang apa sih itu eubacteria dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk itu bisa dilihat dulu dalam slide. Oh iya, sebelumnya Bapak kan kemarin minta tolong kepada kalian untuk membawa dua bahan. Yang pertama susu UHT sama yogurt. Apakah sudah dibawa? Sudah? Iya, bagus, semua di bawah. Nah, siapkan, taruh semuanya di atas meja. Jangan diminum dulu ya. Kita mau belajar dulu hari ini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ini akan memberikan suatu video, yaitu video pembuatan yogurt. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, bentar Bapak. Buka dulu. Oke. Nah, silakan disimak dulu pembuatan yogurtnya. Oke. Nah, karena videonya sudah selesai, kita lanjut. Kita akan bahas kenapa bisa terbentuk yogurt. Oke, kita bahas dulu ya. Oke, pertama dua bahan yang kalian bawa tadi. Nah, kalian tuangkan pada wadah yang sudah Bapak perintahkan tuh bawa dari minggu lalu itu. Nah, kalian tuangkan dalam dua wadah. Terus kalian lihat, kalian bandingkan. Bandingkan apa? Yang pertama tekstur. Kemudian yang kedua apa? Warna. Yang ketiga aroma. Kemudian yang keempat rasa. Oke, silahkan coba dilakukan dulu. Nanti salah satu dari kalian harus menyampaikan. Oh, gimana? Oke, untuk teksturnya, untuk sebelah sini gimana teksturnya? Iya, berbeda antara susu dan yogurt. Berbeda. Yang satunya cair, yang satunya lebih padat atau bentuk tidak cair. Kemudian warnanya, bangku sebelah deretan sini, gimana warnanya? Iya, betul, sedikit berbeda. Oke, kemudian selanjutnya rasa. Gimana rasanya untuk bangku deretan tengah? Rasanya? Iya, benar, beda. Yang satunya rasa susu khas biasanya, susu UHT. Kemudian yang satunya rasa yogurt. Yogurt rasanya masam gitu ya, masam-masam segar. Oke. Nah itu, dari hal tersebut yang awalnya susu, dari video tadi yang awalnya susu kemudian menjadi yogurt. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, ini Bapak juga bawa contohnya nih. Nah, ini susu UHT-nya, dia cair, kemudian dia untuk yogurtnya dia sedikit padat. Oke. Kita ambil rumusan masalah. Kira-kira apa yang menyebabkan gitu? Dari susu yang awalnya cair seperti ini, nah kemudian dia menjadi sedikit padat. Menjadi padat seperti ini. Kira-kira apa? Nah, itu rumusan masalah pertama ya, berdasarkan fakta satu, fakta yang tadi, uji organoleptiknya. Nah, kemudian kita ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua dari video tadi dikatakan bahwa susunya itu direbus dalam suhu 90 derajat Celcius. Nah, setelah dingin, kemudian baru diberi starter yogurt. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian ditutup. Nah, setelah diberi starter ditutup pada wadah tertutup, kemudian disimpan dalam waktu kurang lebih berapa tadi? Iya, benar, 9 jam. Oke. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi, kita akan berhipotesis, kan udah ada dua fakta. Nah, hipotesis seperti apa? Nah,
Kira-kira ada yang berhipotesis nggak kira apa? Dari sini, dari sebelah sini. Ya benar, terjadi fermentasi. Nah, terjadi perbedaan tersebut yang awalnya susu cair seperti ini, cair, kemudian dia menjadi sedikit padat seperti ini. Nah, itu terjadi fermentasi oleh starter yogurt tadi gitu. Di sana mengandung apa? Bakteri. Oke, jadi peran bakteri sudah mulai terlihat ya dari sini. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, setelah kita berhipotesis gitu, nah ini akan muncul pertanyaan untuk menjawab hipotesis itu benar atau tidak gitu. Yang pertama, pertanyaannya, apa sih yang dinamakan fermentasi? Kemudian yang kedua, apa peran bakteri dalam fermentasi? Dan yang ketiga, apa jenis bakteri tersebut? Oke, silakan diskusi dulu dengan teman sebangkunya. Oke, kita mulai dari deretan paling kanan. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama, jadi apa sih yang dimaksud fermentasi? Iya, benar. Dengan bantuan apa? Mikroorganisme. Nah, Bapak sedikit cerita dulu ya sebelum lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jadi dulu di Bulgaria, nah itu penduduknya itu sangat suka sekali dengan susu gitu. Nah, mau kemanapun dia membawa susu gitu. Nah, suatu ketika gitu, pas di perjalanan ditaruh kantong gitu susunya, dibawa pakai kuda. Setelah itu terkena panas, terkena suhu hangat di wadah yang gelap gitu. Kemudian terbentuklah yogurt. Kaget mereka, lah ini kok jadi yogurt gitu, kok jadi padat. Awalnya belum yogurt sih namanya, kok jadi lebih padat. Mereka coba, kok enak gitu. Nah ternyata pas lihat, oh ini nggak basi gitu. Nah ini untuk apa? Fungsi itu tadi, fermentasi untuk menjaga kualitas gitu, biar tidak cepat basi. Kan yang awalnya susu biasa itu cepat basi jika didiamkan. Nah ini enggak untuk yogurt. Oke. Nah kemudian pertanyaan kedua, apakah peran bakteri pada fermentasi tersebut? Kira-kira berperan sebagai apa? Coba deretan tengah untuk menjawab, silakan. Iya, seperti itu. Oke, benar. Jadi ada bakterinya itu mengubah apa? Lakto atau susu dari susu diubah menjadi asam laktat, sehingga rasanya menjadi apa? Sedikit masam segar gitu. Oke. Kemudian paling sini, jenis bakterinya apa? Iya benar, Lactobacillus bulgarius. Kalau itu yang di Bulgaria ya, kita mungkin ambilnya SP ya, Lactobacillus bulgarius atau SP itu ya. Oke. Nah setelah semua itu terkumpul gitu, sudah terjawab gitu. Jadi peran bakterinya itu mengubah laktosa menjadi asam laktat. Ketika udah namanya udah ketemu, prosesnya udah ketemu, fermentasi. Kemudian peran bakterinya, dia mengubah apa, udah ketemu. Kemudian nama bakterinya juga sudah ketemu, prosesnya, proses peran bakterinya itu ngapain. Ya, jadi laktosanya itu diubah dia menjadi asam laktat. Kemudian keuntungannya apa? Nah ini susunya sedikit lebih awet. Nah kemudian dibahasakan jadi yogurt. Oke, jadi itu tadi ya pembahasannya mengenai pembuatan yogurt, yang awalnya dari susu cair, kemudian mengalami fermentasi. Kemudian fermentasi itu terjadi proses yang mengubah laktosa dari susu menjadi asam laktat. Kemudian bakteri yang mengubah itu namanya bakteri Lactobacillus bulgarius. Nah jadi dari sini kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan gitu dari semuanya? Siapa? Oh kok semua angkat tangan nih, bawa tuyul ya. Oh ya, oke. Yang sebelah kanan depan silahkan menjawab. Iya benar sekali, jadi bagus. Jadi yang dikatakan itu sangat benar sekali untuk argumennya gitu. Nah kemudian ada yang mau menambahkan lagi jawaban temennya? Sudah semua sama? Ya bagus. Jadi itu tadi ya kesimpulannya, proses pembuatan yogurt. Nah dari sini kita tahu gitu. Jadi peran eubakteria atau bakteri itu bisa untuk membuat yogurt, dan masih banyak lagi peran yang lain. Oke, itu. Nah ini sebagai contoh kecilnya saja. Oke, nah karena ini sudah selesai,
nih Bapak mempunyai tugas nih dari kalian untuk membuat yogurt di rumah. Nah ini kita akan praktikum sederhana ya di rumah, nanti Bapak akan share LKM-nya, kemudian kalian silahkan dibuat di rumah gitu. Nah praktikum ini untuk menunjukkan bahwa yang pertama, kegiatan yang pertama, Bapak jelasin sedikit ya. Kegiatan yang pertama nanti susunya didiamkan di tempat terbuka. Nah kemudian yang kedua, susunya diberi perlakuan seperti pembuatan yogurt tadi. Kira-kira gimana perbedaannya? Ada bau, perubahannya seperti apa saja? Nah itu nanti dibuat laporan gitu aja ya. Untuk kita diskusikan lagi minggu depan. Nah ini seru kan, menarik kan, betul? Iya bagus. Nah, jadi mungkin ini ya pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi atau sangat antusias pada pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan istirahat dulu ya. Oke.